Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Haliza Zaina dengan NIM 210601155. Saya dari kelas 5 KTA. Nah, saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas perkuliahan pemikiran tafsir modern dan kontemporer. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai pemikiran Fazlur Rahman. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas sedikit mengenai biografi beliau. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 Masehi di daerah Hazrah, yang dimana daerah itu sekarang terletak di sebelah barat laut Pakistan. Nah, adapun beliau ini wafat yaitu pada tanggal 26 Juli 1988. Nah, Fazlur Rahman ini dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama, yang khususnya yang menganut mazhab Hanafi. Nah, di masa kecilnya Fazlur Rahman tergolong anak yang cerdas. Di umur 10 tahun, Fazlur Rahman sendiri telah menghafal keseluruhan Al-Quran atau telah menghotamkan Al-Quran pada usianya yang masih belia. Nah, dan dewasanya Fazlur Rahman ini dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat-sangat kritis. Beliau ini juga seorang tokoh kontemporer yang sangat terkenal di dunia internasional, khususnya di dalam akademik barat. Betul. Nah, mungkin hanya itu mengenai biografi singkatnya Fazlur Rahman, dan bagian kedua di sini saya akan menjelaskan pemikiran beliau yang khususnya dalam menafsirkan Al-Quran. Di sini beliau itu dalam menafsirkan Al-Quran, beliau menawarkan ada 3 metode. Nah, pertama ada namanya historis sosiologis. Menurut Fazlur Rahman, pendekatan historis ini sangat penting dalam mengkaji suatu teks atau menemukan makna suatu teks Al-Quran. Karena dengan adanya pendekatan historis ini, Al-Quran dapat dikaji dalam tatanan kronologis, yang dimana dengan pendekatan historis ini kita bisa membedakan mana wahyu-wahyu pertama dengan mana landasan-landasan atau intuisi-intuisi yang dibangun belakangan. Dalam hal ini, menurut Fazlur Rahman, penting adanya ilmu asbabun nuzul. Atas dasar apa atau motif apa suatu ayat itu diturunkan akan terjawab atau terpecahkan dengan adanya pendekatan historis. Nah, adapun pendekatan historis ini akan lebih baiknya jika digabungkan atau dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis, yang dimana pendekatan sosiologis ini khusus memotret bagaimana kondisi atau situasi keadaan masyarakat pada saat Al-Quran itu diturunkan. Adapun metode kedua itu ada namanya double movement atau gerakan ganda, di mana double movement ini adalah metode yang sangat famous di kalangan para pemikir-pemikir Islam lainnya. Karena double movement sendiri termasuk pendekatan yang sangat baru dalam dunia interpretasi teks ayat Al-Quran. Nah, double movement sendiri atau gerak ganda ini merupakan sebuah metode dalam menafsirkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat 2 gerakan, yang dimana gerakan pertama itu berangkat dari masa kini atau saat ini ke masa di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Nah, gerakan kedua itu adalah dari masa lalu kita kembali lagi ke masa kini. Itu gerakan kedua. Nah, adapun gerakan ini bertujuan untuk menemukan nilai yang bisa diterapkan ke dalam ranah permasalahan yang ada pada saat ini, atau kita ingin mengambil nilai moralnya kemudian diterapkan ke masa kini. Pada dasarnya Al-Quran sendiri sahih fi kulli zaman wa makan. Nah, adapun metode ketiga atau metode yang terakhir yang ditawarkan Fazlur Rahman dalam menginterpretasikan suatu teks itu adalah sintesis logis. Nah, sintesis logis ini merupakan metode yang khusus dalam menafsirkan ayat-ayat yang bertemakan metafisis teologis. Karena metode yang pertama dan kedua itu merupakan metode
yang khusus untuk mengkaji ayat-ayat hukum. Dengan metode ini Fazlur Rahman mengkelompokkan atau menggabungkan tema-tema yang sama, tema-tema yang khusus berkaitan dengan metafisik teologis, misalnya seperti bahasan mengenai Tuhan, yang dimana bisa disamakan atau dikelompokkan dengan pembahasan mengenai alam semesta atau makhluk, karena dengan adanya makhluk atau alam semesta itu dapat membuktikan akan keberadaan Tuhan sendiri. Adapun bagian ketiga di sini saya ingin memaparkan mengenai teologi Fazlur Rahman. Nah, pertama itu yaitu mengenai Tuhan dan alam semesta. Menurut Fazlur Rahman, salah satu fungsi gagasan mengenai Tuhan yaitu dengan keteraturan alam semesta, sekaligus bahwa konsep Tuhan merupakan bagian dari logika inheren yang harus ada, yang dimana Tuhan bukan saja merupakan transiden, akan tetapi juga merupakan imanen. Nah, menurut Fazlur Rahman, Tuhan merupakan dimensi yang mengadakan dimensi-dimensi lain. Adapun konsep teologi kedua itu yaitu mengenai nabi dan pewahyuan. Menurut Fazlur Rahman, nabi sendiri merupakan hukum moral, yang dimana hukum moral adalah perintah Tuhan yang sifatnya abadi, sehingga nabi sendiri memiliki suatu superioritas dibandingkan dengan manusia-manusia biasa, baik dari segi tindakan atau perilaku. Nah, adapun mengenai pewahyuan, di sini Fazlur Rahman tidak sependapat dengan pendapat ulama terdahulu yang mengatakan bahwa pewahyuan itu berasal dari eksternal nabi, yang dimana nabi sendiri langsung bertemu dengan malaikat Jibril. Adapun pewahyuan menurut Fazlur Rahman itu prosesnya terjadi dalam diri nabi, yang dimana sangat berkaitan erat dengan hati maupun pikiran Rasulullah. Nah, Rahman sendiri juga berpendapat mengenai malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril merupakan suatu kekuatan atau perantara yang berkembang dalam hati nabi, yang kemudian berubah menjadi wahyu aktual saat diperlukan atau dibutuhkan. Nah, adapun mengenai konsep teologis terakhir yaitu mengenai kehendak manusia. Nah, menurut Rahman, manusia merupakan makhluk yang paling istimewa di antara makhluk-makhluk lainnya, karena manusia itu memiliki akal atau bisa bertindak sesuai dengan akal yang dimilikinya. Nah, adapun mengenai kehendak, menurut Rahman, walaupun kehendak itu berasal dari Allah, tapi manusia benar-benar bebas menentukan perilakunya. Sehingga adapun mengenai musibah atau kejadian-kejadian yang menimpa manusia sebetulnya memiliki sebab-sebab yang sebab-sebab yang alamiah, sebab-sebab alamiah yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, misalnya apabila manusia melakukan serangkaian usaha yang menuju pada sesuatu hal yang baik, maka ia akan memperolehnya. Dan sebaliknya, apabila manusia melakukan serangkaian usaha dan menuju kepada sesuatu hal yang buruk, maka ia akan memperoleh sesuatu hal yang buruk pula. Nah, sehingga menurut Rahman, dalam hal kejadian-kejadian yang menimpa manusia itu pun sangat erat kaitannya dengan manusia itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Mungkin sangat banyak kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.